Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dangyang Cipta Rasa, sahabat. Di episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita nyata yang dikisahkan oleh seorang YouTuber yang mengalami kejadian mistis saat dia dan keluarga baru saja pindah rumah. Cerita nyata misteri ini saya beri judul Keluarga dari Alam Lain. Yuk kita langsung saja ikuti cerita selengkapnya. Kejadian itu aku alami 25 tahun yang lalu. Saat itu aku baru saja kelas 2 SD. Sebelumnya, aku bersama orang tuaku tinggal di kota Bandung, di sebuah daerah padat penduduk yang setiap waktu selalu ramai oleh orang-orang siang ataupun malam. Suatu ketika, kakekku memanggil bapak dan ibu untuk datang ke rumahnya. Katanya ada hal penting yang akan dibicarakan. Sesampainya di rumah kakekku, aku yang saat itu ikut dengan bapak dan ibu mendengar pembicaraan mereka. Begini, aku mengundang kalian ingin menawarkan bagaimana kalau kalian dan anak-anak pindah ke Tasikmalaya. Rumahku yang di sana kosong sudah 40 tahun lebih. Sayang kalau terus-menerus kosong, nanti lampu ada yang mengurus. Mendengar perkataan kakekku, bapak dan ibu terdiam. Mereka yang selalu taat kepada kakek tidak bisa menolak atau membantah. Akhirnya bapakku menjawab, "Iya, Bah. Nanti setelah anak-anak kenaikan kelas di sekolahnya 2 minggu lagi, kami sekeluarga akan pindah ke Tasik." Jawab bapakku saat itu. Singkat cerita, kami sekeluarga pun pindah ke Tasikmalaya. Setiba di Tasikmalaya, setelah barang-barang diturunkan, kami dibantu tetangga sekitar rumah yang cukup ramah, membantu bapak dan kakakku membawa barang-barang perabotan ke dalam rumah. Rumahku itu peninggalan buyutku, seorang pensiunan PJKA, kalau sekarang mungkin bernama jadi PT KAI. Konon, di lingkungan daerah tersebut, rumah itu dulu adalah rumah pertama yang terbuat dari tembok permanen. Sementara rumah lain hanya berbentuk panggung beralaskan bambu. Karena menurut cerita warga setempat, kakek buyutku dulu adalah orang paling kaya di situ. Rumah itu berciri khas rumah-rumah zaman Belanda, yaitu dengan pondasi batu yang sengaja dibuat meninggi keluar dari tanah sampai 1 meter. Baru kemudian ke atasnya dilapisi plesteran semen. Bentuk atap pun masih klasik dengan atap teras memanjang kotak. Dalam ruangan tamu, menggantung lampu berhiaskan kristal-kristal dengan nuansa klasik yang kental. Lantai rumah masih plesteran semen yang mengkilap, tanpa memakai keramik seperti rumah-rumah masa kini. Jendela rumah pun sama masih bentuk jendela zaman dulu. Jendela berlapis 2 dengan kaca-kaca bersekat aluminium. Karena mungkin terlalu lama kosong, bau dalam rumah pun sedikit aneh tercium olehku. Sedikit bau apek bercampur bau padi yang sering menumpuk di ruangan kamar khusus di bagian belakang rumah. Di bagian dapur ada sumur tua yang sudah ditembok. Di sebelahnya, berjarak 3 meter dari sumur, ada tempat memasak yang sering disebut hawu dalam bahasa Sunda. Semua yang ada di dalam rumah itu terasa begitu kuno buatku. Mungkin maklum, rumah orang tua zaman dulu ya begini bentuk dan isinya. Yang masuk ke rumah itu setiap harinya hanya Mang Udin. Itu pun masuk cuma sebentar ketika sore hari saat Mang Udin akan menyalakan lampu-lampu di rumah itu. Selebihnya rumah itu kosong, sunyi dan sepi. Mang Udin adalah pegawai kakekku yang mengurus semua sawah-sawah dan kolam ikan miliknya. Hasil panen padinya ya disimpan di rumah itu. Selesai beres-beres pindahan, Mang Udin bilang kepada ibuku, "Semoga betah ya. Sayang kalau rumah ini terus dikosongkan. Kayu-kayunya malah lapuk dan rumah ini terlihat kotor tidak terurus. Kalau perlu apa-apa, nanti tinggal bilang saja sama saya," ujar Mang Udin dan istrinya sambil beranjak pulang. Siang hari yang ramai karena banyak orang yang bantu-bantu membereskan barang-barang, kini berubah menjadi sepi saat malam tiba. Di luar hanya terdengar suara jangkrik dan binatang malam lainnya. Suasana itu begitu asing buatku yang sehari-hari tinggal di gang sempit yang selalu ramai tiap malam.
Malam pertama tidur di rumah itu, tidak ada kejadian aneh ataupun ganjil yang kami rasakan. Entah karena semua orang kecapean, atau memang situasi rumah yang membuat kami betah. Pagi-pagi, aku dan kedua kakak perempuanku jalan kaki mengitari sekitar lingkungan rumah, sambil melihat-lihat dan menyapa tetangga sekitar. 100 meter dari rumah, ada hamparan sawah yang luas. Waktu itu, udara di sana memang masih sejuk dan segar sekali. Setelah berkeliling, kami pulang dan aku lihat bapakku sudah siap-siap akan berangkat lagi ke Bandung karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah bapak berangkat, tinggal kami 7 orang di rumah. Ibu dan kakak laki-laki pertamaku yang terbilang sudah dewasa, sisanya masih sekolah. Malam kedua setelah kakak-kakakku tidur, jam 11 malam aku terbangun karena ingin buang air kecil. Aku membangunkan ibuku yang sudah tertidur. Ibuku bangun dan hendak mengantar aku ke kamar mandi. Tapi saat hendak berdiri, aku dan ibu mendengar suara orang di kamar mandi. Terdengar suara air yang dikucurkan ke dalam bak, lalu ditumpahkan dari gayung berkali-kali. Ibuku termenung mendengar suara itu. "Siapa yang lagi mandi ya jam segini?" tanya ibuku kepadaku. Aku hanya terdiam. Lalu ibuku melihat kakakku yang tidur di kamar lain. Ternyata mereka tertidur pulas. Ruang rumah kami itu untuk akses ke dapur dan kamar mandi, ada pintu lagi untuk menuju ke sana. Aku dan ibuku mendekati pintu itu. Mendekatkan telinga ke pintu itu, mencoba untuk mendengarkan kembali suara di kamar mandi. Suara itu terdengar lagi. Suara orang yang sedang mandi mengguyurkan air dari gayung berkali-kali. Tapi ternyata setelah didengarkan lebih seksama, bukan hanya suara orang mandi yang terdengar di ruangan belakang itu. Ada suara orang di dapur seperti orang yang sedang memasak. Suara minyak panas terdengar begitu jelas seperti sedang menggoreng sesuatu. Ibuku mundur dari depan pintu itu. Wajahnya terlihat ketakutan. Lalu meraih tanganku dan perlahan mengajakku kembali ke ruang tengah, membangunkan kakakku yang laki-laki. Setelah kakakku terbangun, ibuku berkata, "Di belakang ada suara orang mandi dan memasak." Temannya ibu melihatnya, ibu takut. Lalu kami bertiga menuju ruang belakang, dan kakakku mencoba mendengarkan suara-suara tadi yang dikatakan ibuku kepadanya. Suara itu masih terdengar jelas seperti tadi aku dan ibuku dengar. Kakakku langsung membuka pintu itu. Ternyata di dapur dan kamar mandi sepi, tidak ada orang atau benda-benda yang bergerak. Alat-alat masak masih tersimpan di tempatnya. Di kamar mandi, gayung masih ada di bak mandi. Dan lantai kamar mandi pun kering, tidak tampak seperti ada bekas orang mandi. Ibuku segera menyuruhku untuk kencing, agar bisa secepatnya kembali ke kamar. Setelah di kamar, kami pun mencoba segera tidur kembali, meredakan rasa takut apa yang kami alami barusan. Setelah beberapa saat, suara itu tidak terdengar lagi, dan kami pun bisa tertidur sampai pagi. Malam ketiga di rumah itu, suara-suara berisik orang mandi dan memasak terdengar lagi di kamar mandi dan dapur. Malah, kini ditambah suara orang-orang yang sedang mengobrol. Namun terdengar pelan dan tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Malam itu, kami semua mendengar suara-suara ganjil tersebut. Lama-lama terasa menyeramkan. Karena setiap dilihat, di ruang belakang itu sepi, tidak ada apa-apa. Malam keempat, suara itu hilang. Kami pun bisa sedikit tenang. Tapi ketika sedang tidur, ranjang tempat kami tidur seperti ada yang menguncang-guncang. Kadang selimut yang dipakai ada yang menarik sampai terjatuh di lantai. Keesokan harinya, Mang Udin datang ke rumah menanyakan kabar kami setelah beberapa hari mengisi rumah tersebut. Ibu lalu menceritakan semua keganjilan-keganjilan yang dialami kami selama 4 malam di rumah itu. Mang Udin terdiam dan akhirnya beliau berkata, "Memang tetangga-tetangga di sini sempat ada yang bilang ke saya kalau malam kadang terdengar suara-suara ganjil di dapur dan kamar mandi.
Sempat ada seorang tetangga yang melihat ada perempuan pakai payung ketika hujan rintik-rintik jam 9 malam masuk ke pavilion yang mengarah ke ruang dapur. Tapi tanpa membuka pintu, perempuan itu masuk menembus tembok. Kami semakin takut mendengar perkataan Mang Udin. Lalu beliau menambahkan, makanya tetangga di sini senang sekali ketika mendengar kalau rumah ini akan dihuni lagi, tidak dikosongkan. Karena kalau malam hari, orang-orang di sini malah sekali melintas di depan rumah ini. Karena konon sering terlihat ada kakek-kakek yang sedang duduk di kursi depan. Akhirnya ibuku bertanya kepada Mang Udin, sekarang bagusnya bagaimana ya Mang? Kalau begini, rasanya saya nggak bakal tahan di sini. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak saya, ujar ibuku kepada Mang Udin. Lalu Mang Udin menjawab, sebaiknya minta dinetralisir saja sama Pak Haji, biar goib di sini tidak mengganggu atau menampakkan diri, maupun mengeluarkan suara-suara di malam hari. Setelah mendengar penuturan Mang Udin, kami pun semakin ketakutan. Aku dan kakak-kakakku meminta ibu untuk pindah lagi ke Bandung. Karena bapak yang saat itu masih di Bandung, akhirnya hari ke-6, kami semua beres-beres baju dan kembali pulang ke Bandung. Setiba di Bandung, kami langsung menuju rumah kakek. Bapakku yang menunggu di sana segera menyambut kami. Setelah bertemu dengan bapak dan kakekku, ibu dan kakak tertua pun menceritakan semua kejadian yang kami alami kepada kakek dan bapakku. Kakekku malah marah-marah mendengar kami semua pulang lagi ke Bandung karena takut setelah mendengar suara-suara ganjil tengah malam dan diganggu oleh makhluk halus penunggu rumah tua peninggalan kakek buyutku itu. Kakekku berkata, Kamu jangan takut. Besok bawa anak-anakmu pulang lagi ke Tasik. Nanti bawa air doa dari sini, lalu airnya masukin ke dalam sumur. Biar keluarga dari alam lain yang sering mengeluarkan suara-suara ganjil tengah malam itu pindah dari rumah itu dan tidak mengganggu lagi cucu-cucuku. Rumahku itu bukan rumah mereka. begitu kata kakekku kepada ibu. Keesokan harinya, bapak dan ibuku mengajak kami kembali lagi ke rumah Tasik. Sampai di Tasik, di rumah itu, bapak lalu mengeluarkan air dari botol yang sudah dikasih doa oleh kakekku. Lalu air itu dikucurkan ke dalam sumur yang berada di antara dapur dan kamar mandi. Setelah sumur itu diberi air doa oleh kakekku, sampai sekarang tidak lagi terdengar suara-suara aneh dari dapur dan kamar mandi. Ya, suara-suara dari keluarga tak kasat mata itu tidak terdengar lagi. Sekarang hanya sunyi dan sepi saat malam hari.